Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a sunnatahu wa huda. Fa inni usili wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita masih diberikan nafas, nyawa masih dibiarkan ada di dalam raga kita. Kita diberi kesempatan untuk beramal soleh, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai panduan dalam beramal. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat dari semua dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Pada para sahabatnya dan kepada kita semua umatnya. Li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku. Kita ini semua hamba Allah. Alladzina asrafu 'ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat israf, melampaui batas, melakukan dosa, kejahatan, kezaliman, bermaksiat padaku. Hamba-hambaku yang meninggalkan sholat, yang tidak mau mensedekahkan sebagian hartanya, kepada hambaku yang sengaja melanggar larangan-laranganku padahal dia sudah tahu. Orang-orang israf, orang-orang yang melewati batas. Meskipun begitu, meskipun manusia ini sering melanggar dan sering maksiat, Allah tetap memanggil kita dengan panggilan sayang. Ya li'ibadi, katakan kepada hambaku, katakan kepada hamba. Ada orang yang dulunya senang sama saya, kemudian di kemudian hari tidak senang sama saya, manggilnya sudah bukan ustaz, sampaikan ke Ja'far, tidak masalah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Zat yang menciptakan kita, memberi rezeki kita setiap hari, padahal kita bermaksiat kepada Allah, Allah tetap menyebut kita dengan hambanya, hambaku. Bilang wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, Ja'far, sampaikan kepada hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa. Kalau seseorang di antara kita karena merasa pernah berbuat maksiat, lalu mengatakan di dalam dirinya, di dalam hatinya, kayaknya Allah sudah tidak bakal mengampuni saya deh, saya sudah terlalu jauh.
saya udah terlalu kotor, kemaksiatan saya udah terlalu banyak, semua dosa besar sudah pernah saya kerjakan, zina saya pernah, minum khamr saya pernah, membunuh saya pernah. Lalu kemudian sampai titik itu kita kemudian merasa di dalam diri kayaknya Allah tidak mungkin deh ngampuni kita. Sesungguhnya bisikan hati itu asalnya dari setan. Iblis memang tidak ingin kita dapat ampunan dari Allah. Kalau ada yang mendapatkan bisikan seperti itu di dalam hatinya, itu bisikan setan. Karena sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan, Allah itu membentangkan tangannya siang dan malam untuk bertobat para pelaku dosa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah dengan nada sayang, wahai hambaku, kamu jangan berputus asa dari rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi kita ini yang semua yang duduk di sini, termasuk yang di depan, termasuk yang megang mic ini adalah orang yang sama-sama banyak melakukan dosa. Kalau seandainya dosa itu bau, mungkin tidak ada yang mau jejeran sama saya atau Ustaz Balia. Alhamdulillah itu dosa nggak bau. Jadi orang tenang-tenang aja jejeran sama kita ya Ustaz ya. Ya. Aman, duduk ngobrol ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Kalau sampai terbetik di kepala kita, di hati kita, Allah tidak akan mengampuni dosa kita, sesungguhnya itu adalah suudzon. Bukan suudzon biasa, bukan buruk sangka biasa, buruk sangka kepada Allah. Salah satu dosa hati paling besar itu orang buruk sangka kepada Allah. Coba di bagian ini Bapak Ibu yang bawa catatan atau bawa HP boleh dicatat, boleh juga direkam kalau tidak mau ribet ya. Sesungguhnya suudzon kepada Allah itu adalah dosa hati paling besar. Sesungguhnya suudzon kepada Allah itu adalah dosa hati yang paling besar. Kok saya udah doa nggak dikabul-kabulkan? Nah, ini namanya suudzon sama Allah. Kok Bapak Fulan dikasih rezeki banyak, saya sedikit ya, padahal ibadah saya lebih banyak. Ini namanya suudzon sama Allah, merasa dia lebih tahu dan lebih adil daripada Allah. Kenapa Fulan dapat sekian? Maka Fulan dapat sekian, itu terserah Allah, Allah Tuhannya, Allah yang lebih tahu. Kita pantasnya dapat berapa, Fulan dapatnya berapa. Maka iri kepada orang lain itu sama dengan kita juga suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Sombong juga, seorang itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah itu tidak adil. Skenario Allah itu perampas menurut dia, seakan-akan dia merasa lebih pintar daripada Allah. Maka saya katakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Risalah Jami'ah, di situ di dalam bagian ketiga dari kitab tentang tasawuf atau ilmu hati, di situ dijelaskan dosa-dosa yang dilakukan manusia lewat hatinya. Salah satu dosa paling besar yang disebutkan di awal adalah buruk sangka kepada Allah. Kita orang mukmin tidak patut berburuk sangka kepada Allah. Saya mau nanya Bapak sama Ibu duduk di tempat ini, ada tidak yang hidupnya tidak punya masalah sama sekali? Coba maju. Katanya kalau warga surga Firdaus itu tidak punya masalah ya. Ayo coba tak kasih hadiah wis. Orang yang duduk di sini tidak punya masalah hidup sama sekali aja. Not responding, ada yang ngacu. Ternyata punya masalah semua Bapak Ibu ya. Masih hidup. Pak Bambang kayaknya paling banyak nih masalahnya. Kelihatan paling semangat ya. Ya Pak ya. Masih hidup mesti punya masalah. Orang masih hidup mesti punya masalah. Ada
sudah mati masih punya masalah. Masalahnya sama malaikat barzah itu. Ditanya sama Robo kadang bisa jawab. Ternyata masalah dia belum selesai di dunia ini. Masuk alam barzah masih masalah lagi orangnya. Ibu, gak ada masalah Robo tadi. Gada nopo kata? Alhamdulillah. Alhamdulillah gada. Alhamdulillah kata. Sedoyo gada nopo? Masalah. Ustaz Balia yang cengar-cengir ini pun juga masalahnya Pak. Tidak ada cerita Ustaz tak punya masalah. Ya loh. Tidak usah bantah-bantah gitu. Semua orang itu kalau hidup punya masalah. Nabi Nuh masalahnya adalah umatnya. Dakwahnya bertahun-tahun yang ikut sedikit. Jadi bapak-bapak jangan sangka kalau ustadz itu tidak punya masalah. Banyak masalah dia. Dari ustadz yang masalahnya adalah sedikit jamaah sampai sedikitnya pengkhianat yang ada di dalam barisan beliau. Dari ustadz yang ketika dakwah tidak punya duit sama sekali sampai yang kebanyakan duit itu juga punya masalah. Nabi Nuh masalahnya istrinya, masalahnya anaknya. Nabi Hud soleh, ya, masalahnya adalah umatnya, masyarakatnya yang memusuhi, menentang dakwah beliau. Ada yang masalahnya itu bapaknya. Nabi siapa? Ibrahim, masalahnya bapaknya. Jadi kalau hari ini bapak ibu punya masalah sama bapaknya itu, kita bukan sendiri, kita banyak temannya. Karena Nabi Ibrahim juga gitu. Ada orang yang dakwah tapi orang tuanya tidak suka, itu masalahnya Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ismail, masalahnya bapaknya juga, ditinggal bapaknya pergi 15 tahun. Kalau anak zaman sekarang mungkin sudah bilang saya ini fatherless, saya tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang seorang ayah. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak menyerah dengan itu. Beliau atas didikan ibunya Siti Hajar tumbuh menjadi anak muda yang sangat taat kepada ayahnya. Walaupun ditinggal 15 tahun, sekalinya ketemu diminta sembelih, ya silahkan ayah, if'al ma'tu'mar, apapun yang Allah perintahkan kerja. Jangankan cuma perintah nyembelih, perintah kalau Allah perintahkan engkau untuk memutilasiku, laksanakan wahai ayah. Ibunda Hajar terus tidak ngoceh, oh dasar suami Pak Toyib 15 tahun tidak pernah pulang. Ada yang di sini ibu masalahnya suaminya tidak pernah pulang, atau terlalu sering pulang sampai nganggur tidak pernah kerja. Macam-macam tidak masalahnya, nganggur salah, keluar terus salah. Ya yang paling bagus yang seimbang loh. Bisa kerja cari nafkah, mencukupi anak, istri dan keluarga, tapi ketika dibutuhkan ada di rumah, ya ada di rumah. Ya intinya ini juga jadi masalah. Orang miskin juga masalah, terlalu kaya juga masalah. Nabi Sulaiman itu kaya betul. Apa masalahnya Nabi Sulaiman? Pernah iseng Nabi Sulaiman itu nyoba gini, Nabi Sulaiman minta, ya Allah, saya mau mencoba untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sehari aja ya Allah. Nabi Sulaiman mungkin hitung-hitung ya, kalau semut itu makannya sehari 1 butir gula, berarti kalau 1 juta semut berarti 100 butir gula, 100 juta butir gula itu dihitung sekian ton misalkan. Nah, karena Nabi Sulaiman kaya kan dia bisa ngasih makan semua semut di bumi misalkan gitu. Jadi Nabi Sulaiman ini ceritanya minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan saya untuk mewakili engkau memberi rizki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi sehari aja. Oke, maka Allah bilang, ya sudah kalau itu kau kumpulkan semua makanan yang mau kau berikan kepada seluruh hamba-Mu. Baik ya Allah. Maka Nabi Sulaiman menginfakkan hartanya yang tidak sedikit untuk menyiapkan makhluk kepada seluruh menyiapkan makan kepada semua makhluk yang ada di bumi. Nah, setelah makanan semuanya siap, Allah tanya, ini yang mau kau kasih makan makhlukku yang di darat apa yang di laut?
Yang laut dulu ya Allah. Darat keri kata Nabi Sulaiman. Laut. Maka Allah datangkan seekor ikan yang sangat besar, membuka mulutnya di tepi pantai. Sudah, kamu kasihkan semua yang kau siapkan kepada ikan ini. Maka ketika Nabi Sulaiman memberikan semua yang disiapkan kepada ikan itu, makanan itu sudah habis, ikannya belum kenyang. Baru berapa? Satu ikan. Jadi kalau ada orang kaya ngerasa saya sudah menafkahi sekian banyak keluarga, berapa persen itu dari makhluk-makhluk yang Allah kasih nafkah? Allah cuma ngasih sembako sebulan sekali aja, cuma beras 10 kilo. Bukan kita meremehkan pemberian orang, tapi kalau orang kaya merasa sudah memberi, sudah menafkahi, terus sombong, itu tidak patut. Orang kaya juga punya masalah, kadang-kadang masalah dia adalah kesombongan dia dan seterusnya. Kita semua orang punya masalah, apapun itu. Tetangganya masalah, ya Pak ya. Tetangga kita masalah ada? Yo, yang jawab ya, tahu mungkin sebenarnya. Tetangga kita, iya Ustaz, dan terus semangat. Mungkin tetangga saya masalah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya kita orang hidup pasti punya masalah. Kemudian kenapa ada yang tenang, tidak menghadapi masalah? Kenapa ada yang ruwet, gitu, tidak menghadapi masalah? Kata kuncinya adalah bagaimana dia membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mempelajari bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya namanya ilmu tentang iman. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada para sahabat, beliau itu kan orang Makkah, tinggal di kota Makkah dari zaman kecil sampai beliau jadi nabi di usia berapa itu? 40 tahun. Nabi Muhammad ini orang yang baik, sama tetangga baik, sama tamu baik, sama semua orang baik, sama orang yang kesusahan suka bantu, sama janda suka diperhatikan, jandanya diperhatikan itu bukan maksudnya disantuni ya. Sama anak yatim semuanya disayang oleh Nabi SAW. Orang tidak bisa bayar utang dibayarkan sama Nabi. Orang nitip barang itu paling aman sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau orang yang sempat dijuluki Al-Amin atau orang terpercaya, begitu Nabi SAW dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tiba-tiba semuanya berubah 180 derajat. Orang yang semuanya awalnya mencintai Nabi jadi memusuhi, yang memuji Nabi mencaci maki, yang dulu senang sama Nabi memfitnah. Benar apa tidak? Nabi SAW masuk satu kehidupan, fase kehidupan baru, sampai Allah ceritakan di dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu kalau hatimu itu jadi sempit gara-gara omongan orang. Coba misalkan bapak ibu hidup ini kok sumpah gara-gara omongan orang, ya bukan cuma jenengan yang pernah gitu. Nabi Muhammad SAW orang paling baik yang tidak pernah melakukan perbuatan buruk sama sekali. Itu ketika dikata-katai, dirasa-rasani sama tetangganya, hatinya juga jadi sumpah. Cuma kan kalau Nabi dikata-katai karena dakwahnya, kalau kita ini kan mungkin dikata-katai gara-gara akhlak kita sendiri. Memang kitanya ruwet, memang kitanya salah, memang kitanya melakukan keburukan, maka orang gunjing kita. Kalau Nabi Muhammad SAW dikata-katai bukan karena beliau salah, bukan karena beliau berbuat buruk, karena beliau dakwah. Jadi kalau hari ini ada dai kok dakwah tidak mau dikata-katai, ya pensiunan dari dakwah. Sunnahnya orang dakwah itu tidak pernah aman dari omongan orang. Saya tahun 2023 awal dapat undangan dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ke Pekanbaru. Jadi kita diajak trek-trekan waktu itu, naik mobil off-road
12 jam dari Pekanbaru sampai Batu Tilang namanya. Nah, setelah selesai semua rangkaian acara, saya minta izin sama Tuan Guru, Ustaz, boleh nggak Al-Fakir minta waktu ngobrol 4 mata? Oh iya pun, bagus ya. Saya diajak ke rumah, beliau yang nyopir mobil. Kemudian setelah sampai di rumah, saya mohon izin Ustaz, Ana mau menyampaikan beberapa hal, Ana mau curhat, Ana mau konsultasi. Ini semua tentang dakwah. Begini. Lama saya cerita curhat sama Mas, walaupun sudah tak ringkas itu ceritanya. Kita diskusi dari jam 8 sampai zuhur. Jawaban pertama yang beliau sampaikan dari semua curhatan saya itu begini, Habib, tidak ada satu orang pun yang selamat dari omongan orang. Jadi kita mau baik ya, karena ada orang yang ngomongin kita jelek, apalagi kita jelek. Orang hidup tidak akan ada yang selamat dari omongan orang. Orang stres adalah orang yang mendengarkan semua omongan orang. Contohnya gini, ini suatu hari ada suami istri naik keledai berdua, terus diomongin, oh suami istri Bahlul kesian lah itu keledai kecil kurus kayak gitu kok dinaiki berdua. Turunlah suaminya, istrinya tetap di atas keledai, talinya dipegang sama suaminya. Lewati orang diomongin lagi, oh istri gak sopan, gak ada adab sama suami. Mosok istri di atas, suaminya di bawah. Akhirnya mereka tukeran, suaminya naik, istrinya di bawah. Jalan melewati kampung, nggak tahu nama kampungnya apa, bukan Grehen bu, Kejayaan kan. Pokoknya lewat sama orang diomongin loh, oh itu suami tidak sayang sama istri, masa istrinya suruh jalan. Wah hasil mereka turun lah berdua. Satu jalan di kanan, satu jalan di kiri. Tidak tahu melewati kampung mana lagi diomongin orang Bahlul, dua-dua punya kendaraan kok tidak dipakai. Akhirnya digendong lah ini mereka berdua saking stresnya. Inilah orang hidup kalau selalu mendengarkan omongan orang. Semua omongan orang didengarkan buat stres pikirannya, buat stres hatinya. Ya enjoy aja kali kan gitu, kita naik berdua. Ya sudah apa-apa, memang berbeda kuat kok. Misalkan pas suami di atas, ya namanya istri yang menghargai suami. Pas suaminya di bawah, ya berarti suami yang memuliakan istri. Tapi juga jangan kayak gitu, udah dinaiki berdua sama jalan, malahan keledainya digendong. Nggak, ini cuma satu gambaran tentang betapa repotnya kita hidup kalau mendengarkan semua omongan orang. Orang itu kan melihat kita sepintas saja, melihat kita dohir saja. Udahlah orang banyak masalah. Setiap hari yang dia kerjakan itu dengarkan omongan orang. Ada nggak ibu-ibu di sini yang suka scroll statusnya orang, atau rasanya aku lah, jangan-jangan ada yang gitu? Ada. Alhamdulillah ya. Ada loh, saya punya teman kayak gitu. Apa nonton Instagram loh, statusnya orang-orang tertentu diperhatikan semua sama dia. Ngomong ke siapa ini? Jangan-jangan ini aku ini. Wah gitu. Saya pernah ada kawan-kawan itu datang ke saya marah-marah, mukanya merah semua. Lu kenapa kau? Ustaz, ini fulan nyampaikan hal-hal yang tidak buruk sama antum di Instagram sama di WA. Anak bilang, anak tidak punya Instagram, jadi anak tidak pernah baca omongan mereka. Jadi saya enjoy aja. Dan semua status WA saya bisukan kecuali status istri saya. Jadi saya tidak pernah baca status orang, yang saya baca status istri saya. Jadi orang ngomong apa ya saya tidak tahu. Kok kau stres gitu loh dengar omongan orang? Aku ya saya enak-enakan kok. Sudah minta pukul aja orangnya, ngapain kau pukul dia? Habis-habis kata energi mending kau dulu apa energimu mau pakai buat tikir, pakai buat sholat dan genah. Ala kulli hal. Maksudnya meskipun kita ada masalah, orang-orang banyak yang ngomong dan lain sebagainya, kalau kita tahu caranya kembali kepada Allah, kita tahu Allah itu zat yang seperti apa, maka banyak permasalahan-permasalahannya akan selesai.
paling tidak hati kita lapang. Makanya salah satu amalan ya, monggo ini kalau Bapak Ibu ada yang mau mencatat ya, salah satu amalan yang sudah pernah tak kerjakan dari zaman saya SMP kelas 1 atas nasihat abah saya. Hari ini saya juga dapatkan lagi ijazahnya daripada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Itu kalau baca ayat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, sehari minimal 100 kali. Orang yang ingin hidupnya damai, bahagia, urusannya dunia akhirat lancar, amalkan dengan penuh keyakinan. Saya udah merasakan sendiri. Saya tuh mohon maaf ya, ini Pak, kita cerita-cerita dikit ya. Zaman kelas 2 SMA itu saya masih mengalami ceramah. Kan ada di pondok itu namanya acara muhadharah, public speaking. Jadi nanti dibikinkan panggung, terus nanti teman kita sekelas mungkin 30 orang, 40 orang jadi pendengar. Kemudian kita latihan ceramah 5 menit atau 7 menit. Saya mengalami satu masa ketika saya kelas 2 SMA, ketika ceramah di depan orang itu ngewel, Pak. Ngewel, 5 menit kok ada rampung-rampung, rasanya lama betul di depan. Orang babar di waktu ini. Itu saya kelas 2 SMA masih begitu. Nah, salah satu tips saya supaya nanti sebelum naik itu hati lebih tenang itu saya bahas sebelum naik walu datang di sana kau tak orang terus sampai tenang, nanti naik tapi tetap sama aja. Maksudnya ketika naik itu masih ada perasaan gitu, cuma nggak separah sebelum doa. Bahkan sampai hari ini kalau saya terpaksa harus ceramah di depan ustadz yang jauh lebih alim daripada saya, contoh misalkan kita diundang acara maulid, undang Nabi Muhammad misalkan, terus saya diminta yang ngisi, wah di samping saya ini ada guru-guru saya, itu ya tetap Pak, perasaannya tuh nggak sama ketika saya nyeramain jenengan ya aja gitu, oke aja gitu, aman harinya. Tapi kalau di depan kita ada ustadz yang jauh lebih senior, jauh lebih alim, itu lidah itu rasanya kan udah bisa ngomong. Maka amalannya baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Coba kita artikan ayat ini. Rabbi artinya oh Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah. Ishrah li, ishrah itu lapangkanlah, ishrah lapangkanlah, li untukku, sadri dadaku. Gambarannya ini kalau saya bawa garam sepenuh tutup ini terus tak tuangkan di sini, airnya jadi asin tidak? Tapi kalau garam dengan jumlah yang sama saya cemplungkan ke telaganya jadi asin apa enggak? Nah, jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi itu sama, segini ukurannya. Tergantung hati kita. Kalau hati kita sempit, rasanya asin, masalahnya gak enak. Tapi kalau hati kita lapang, ya masalahnya tetap sama, cuma kita lebih enjoy. Makanya doanya bukan ya Allah selesaikan masalah saya, karena Allah ingin ngajari kita tuh berkembang, menyelesaikan masalah demi masalah. Karena masalahnya Bapak ketika umur 17 tahun dengan masalah sekarang jelas berbeda. Masalah ketika punya anak 1 sama anak 10 lain, betul apa enggak? Maka yang kita minta sama Allah, ya Allah lapangkanlah hatiku. Rabbi shrah li sadri. Kita sumpah itu kan karena kita merasa hati kita sempit. Tapi kalau hati kita lapang kan santai-santai aja. Wa yassir li amri, wa dan yassir mudahkan, yassaro yuyassiru at-taisir inna ma'al usri yusro. Ya Allah mudahkanlah amri, urusan-urusanku. Bukan selesaikanlah ya Allah, tapi mudahkanlah. Bukan hilangkanlah masalahnya, tapi mudahkan untuk menyelesaikan. Misalkan saya doa, ya Allah hilangkan semua masalah-masalahku dalam hidup, tiba-tiba ting 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 bahagia hilang. Repot ini kalau begini. Enggak, bukan masalah
masalahnya hilang, tapi saya dikasih kemampuan dan kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Coba anak doa, ya Allah hilangkan masalahku. Tahu-tahu itu hilang, padahal aku mencintaimu, walaupun kau kadang-kadang jadi masalah begitu ya. Tahu-tahu. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. Ibu ya Allah hilangkan masalahku. Nanti suaminya tahu-tahu hilang. Ada orang saya diguyoni, ada kakak kelas saya ya. Terus yang satu ustadz dari Kalimantan. Ini guyon-guyonan toh Pak. Kan beliau ngecek HP saya, Ustadz coba lihat HP-nya. Subhanallah, HP saya ini wallpapernya menara Kubah Masjid Nabawi, gitu. Terus kuncinya sama, tetap Kubah Masjid Nabawi. Oh terus dulu nggak jadi deh, nggak jadi ngomongin antum. Terus ustadz saya dipinjam tadi kakak kelas di mana HP-nya antum. Nah ini gambar wallpapernya Pak, gambar dia sama istrinya. Kenapa kok ada ustadz yang memajang wallpaper istri di HP-nya? Itu supaya dia punya perasaan, ya Allah, seberat apapun masalah yang ku hadapi di luar sana, yang ada di wallpaper ini jauh lebih berat lagi masalahnya. Jadi supaya hati itu ringan gitu ketika menghadapi masalah di luar sana, karena ini lebih berat. Nah itu kan guyonannya ustadz ya. Ala kulli hal, kita itu bukan minta masalah kita dihilangkan sama Allah. Kita minta apa ibu bapak-bapak? Kita minta Allah memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Ya Allah hilangkan masalahku, terus istrinya hilang. Enggak, istrinya tetap. Cuma kita dimudahkan dalam membimbing, mendidik, hatinya jadi lebih lembut, lebih mau taat. Gimana istri, kalau istri itu sakit ya suami tetap repot, bener apa? Ya benar, saya yang ngalami kalau istri saya sakit terus saya repot yang luar biasa. Walaupun istri itu kadang-kadang ngomel, tapi kok dia sakit itu lebih repot, gitu Bu. Betul dari Pak. Berarti kamu imam ibu ini kadang-kadang ngomel. Betul ya? Alhamdulillah sama berarti perempuan-perempuan itu semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, wa yassirli, terus apa? Wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul itu uraikanlah 'uqdah. Uqdah itu ikatan atau simpul. Min lisani, dari lisanku. Jadi kurang lebih gambarnya gini, Bapak Ibu ngambil benang atau tali rafia, terus kali lidah, diikat dulu, terus tarik, terus bisa ngomong normal apa enggak? Enggak. Bisa ngomong lancar enggak? Apa dia? Tidak saya. Bisa ngomong normal apa enggak? Enggak bisa, orang itu kalau lidahnya ditali tidak akan mungkin bisa ngomong normal. Seperti itulah perasaan orang-orang ketika mungkin dia itu dosen junior, harus presentasi di depan rektor. Pernah kali ya? Lancar apa ada grogi-groginya Pak? Kemaringat ya ada groginya. Iya. Ya grogi ya, keringet, tidak lancar, terbata-bata ya, tidak seperti kita ngomong biasanya. Wahlul 'uqdatan min lisani. Kadang-kadang kita punya masalah sama pasangan kita punya masalah sama anak kita. Kadang-kadang kita tuh pingin ngomong, pas disiapkan di dalam hati omongannya udah bagus, materi itu saja Ja'far kabeh tak copy paste, tak toto, tak omong. Begitu berhadapan hilang semua. Pernah ngalami gitu? Oh hilang di materi. Kok kalau kita ketika ngomong, memang yang memudahkan lisan kita berbicara itu Allah. Saya juga ngalami kayak gitu, kadang-kadang tak siap materi, begitu ketemu bojoku, terus bojoku nanya surat sido gitu. Gak lancar luar. Tapi ada masa dimana ketika saya menyampaikan itu begitu lancarnya, saya ngerasa berarti saya dibimbing Allah. Hatta ketika saya ceramah, ketika saya tahu siang ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya persiapan materinya orang itu, kadang-kadang orang persiapan malah lancar. Saya kadang-kadang bingung loh, kok mau aku bisa nyampe ke materi ngono ya? Tak baleni tidak bisa lagi. Alhamdulillah sekarang ada YouTube, nah, ada YouTube direkam sama Ustaz Sidik, diupload di YouTube Masjid Firdausil. Nah, jangan lupa
like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share. Nah, sekarang ini ada kecanggihan, jadi walaupun saya sudah lupa apa yang saya sampaikan, tetap bisa diulang, ditonton di situ. Saking bodohnya orang zaman sekarang itu, nyampe non materi ya Allah saat itu besok kan badannya bisa iso. Tadi gimana aku nyampe non materi tadi? Tolong diulangi lagi tadi, aku yang menyebutkan 3 hal. Apa ya? Aku yang lari nih ngomongin. Menunjukkan bahwa ilmu datangnya dari Allah. Kita bisa ngomong lancar untuk Allah yang melancarkan lisan kita, bukan gara-gara kita pintar, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sering dalam kehidupan mengalami situasi itu di mana kita tuh tidak mudah mau ngomong, tidak lancar kita mau ngomong. Istri gaya nih, persiapan nyatet segala macam, terus dibayang kayak gitu ya. Begitu di depan suami, ya nggak bisa los. Amalannya apa Ustaz biar los? Baca tuh Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli, supaya omonganku bisa dipahami. Kan Bapak Ibu harus tahu, ini omongan ini sebenarnya adalah doanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sedang menghadapi Fir'aun. Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin melihat di dalam berita presiden melakukan demikian, menteri melakukan demikian, anggota pemerintah melakukan demikian, kok ada yang korupsi 300 triliun, ketawa-ketawa lagi orangnya, tidak ada muka bersalahnya sama sekali, malu hidup itu. Harusnya kan kata Pak Prabowo di penjara berapa tuh? 50 tahun, ya kali 6 tahun setengah. Pengkhianat kayak gitu kalau di Korea sudah ditembak mati orangnya. Kan kita gemes ya melihat tingkah laku orang gitu. Nabi Musa lebih gemes lagi melihat Fir'aun. Bu, sak gemes-gemesnya dengan sama suami, Fir'aun itu lebih menggemaskan. Suami dengan tidak sejahat Fir'aun, tidak sedolim Fir'aun, gitu, tidak seapa lagi, tidak sekorup Fir'aun, tidak sepengerusak Fir'aun, tidak setangan besi Fir'aun. Fir'aun itu kalau jengkel sama orang tidak cuma ditabrak, dibunuh langsung. Lalu dia cuma mimpi, jenggotnya ditarik bayi, terus dia itu buat keputusan negara, kepres, bunuh semua anak laki-laki bayi, laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ini kan orang dolimnya mentok loh, bikin kebijakan negara untuk bunuh bayi cuma gara-gara mimpi. Kurang dolim apa Fir'aun? Zaman sekarang ini kita mau nyari artis yang lebih jahat dari Fir'aun susah. Dia adalah orang paling mantep kejahatannya itu. Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Oke, kita udah kesel ya sama orang-orang model Fir'aun ini. Ditambah lagi, lebih sulitnya bagi Nabi Musa, Fir'aun itu bapaknya dia. Benar ya? Saya tidak utang budi sama Pak Bambang, saya tidak utang budi sama Pak Bowo, saya tidak utang budi sama Pak Denny. Nah, saya ngomong los-losan aja. Wong kita tidak merasa apa? Utang budi. Tapi kalau Nabi Musa, bola angel Pak. Dia dari bayi sampai besar, sampai sebelum dia kabur kematian 20-25 tahun itu tinggal di rumahnya Fir'aun, di istananya Fir'aun, makannya ya sama Fir'aun, bajunya yang ngasih, yang belikan semuanya Fir'aun, fasilitas semuanya yang ngasih Fir'aun. Saat kalian tinggal di sini diminta Pak Bambang sesuatu mau nolak aja bingung. Ini nolak, cara repot. Sudah orang utangan budi kan angel. Bener apa enggak? Ini orang yang kita utang budi Fir'aun. Nabi Musa itu utang budi sama Fir'aun. Bahkan ketika Nabi Musa dakwah itu Fir'aun bilang, "Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinina." Kau itu kan dulu tak besar sama aku, kau tinggal sama aku, kau kan bayi yang kemarin tak temu di pinggir sungai itu loh. Kok gayamu ngomong-ngomong kayak gini, kan gitu gayanya Fir'aun itu. Kita itu kadang-kadang nggak bisa ngomong lancar sama orang yang kita itu utang budi. Bener apa ya? Walaupun orang itu bahkan berbuat buruk, kita nggak berani negur karena kita utang budi.
Wah, Nabiullah Musa alaihissalam itu kita bayangkan gimana kalau lidah beliau satu sudah hadapan sama Fir'aun, kalau salah ngomong dipenggal. Wah, ini mantan bapaknya dia orang yang terbunuh. Ditambah lagi Nabi Musa itu lidahnya apa? Celak, cadel. Nabi Musa itu ngomongnya nggak jelas. Karena dulu zaman kecil pernah digendong sama Fir'aun, jenggotnya ditarik, wah Fir'aun marah, mau dibunuh Nabi Musa kecil ini. Jangan-jangan ini orang yang disebutkan Allah yang disebutkan dalam mimpiku menarik jenggotku. Ini anak kecil bayi kan yang belum paham. Akhirnya ditaruhlah di meja itu areng sama susu. Nabi Musa ditaruh di tempatnya anak-anak dua ini, suruh berangkat, milih di antara keduanya. Kata Fir'aun, kalau dia milih susu tak bunuh sekarang. Jadi kalau dia milih arang, berarti dia tak biarkan hidup di dalam istanaku. Ternyata Nabi Musa ketika udah mau ngambil susu, tangannya digeser sama malaikat Jibril. Ini tangannya dibikin tak merasakan panasnya arang. Tangannya tidak merasakan panas. Begitu dimakan dikira roti, kira-kira lidahnya apa yang terjadi? Melepuh. Lah wong kita makan makanannya ibu barusan mateng keluar dari panci, kita langsung makan, atau kopi yang masih peluk itu kalau tidak biasa begitu sup langsung apa? Langsung hilang lidah kita hilang rasa kan. Jadi double Nabi Musa itu groginya double. Nah, dalam keadaan yang seberat itu doa beliau Rabbi shrah li sadri, lapangkan dulu dadaku ya Allah. Ini bukan beban, tapi sebuah tantangan untuk mendakwahkan Islam kepada Fir'aun. Kan orang itu mengerjakan hal yang sama, yang satu merasa beban, yang satu menganggap sebagai tantangan, kan kerjaannya beda. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Akhirnya dikasih mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular untuk memberikan tanda bahwa saya ini memang diutus sama Allah. Kata Fir'aun, gitu tukang sihirku juga bisa. Balik lagi ilmunya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi ini adalah doa yang diucapkan oleh seorang yang sangat mengenali Allah dengan baik, yaitu Nabi Musa, orang yang disebutkan di dalam riwayat sebagai kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Musa itu juga mengalami masa sulit ketika harus berhadapan dengan orang. Maka ketika beliau menghadapi itu, beliau baca Rabbi shrah li sadri. Sekarang saya tanya, setelah Nabi Musa baca doa itu, Allah mudahkan enggak? Allah mudahkan, Allah bantu, beliau jadi lebih lancar. Beliau bawa Nabi Harun sebagai juru bicara. Saya mau tanya, apakah Allahnya Nabi Musa sama Allahnya kita itu beda apa sama? Allah yang melapangkan hati Nabi Musa bisa nggak sih melapangkan hati kita? Allah yang memudahkan urusan Nabi Musa yang berhadapan sama Fir'aun itu bisa nggak sih memudahkan kita yang hari ini menghadapi masalah? Allah yang memudahkan Nabi Musa berbicara itu bisa nggak memudahkan kita bicara? Allahnya sama apa udah lain? Allahnya masih muda apa tambah tua sekarang? Sudah menurun belum kualitasnya Allah hari ini? Lah kok kita tidak yakin kalau baca doa yang sama kita tidak ditolong? Itu namanya suudon sama Allah. Itu orang paling jahat sama Allah, itu doa tapi tidak yakin bakal dikabulkan sama Allah. Dia nganggap kekuatannya Allah sudah menurun. Dia nganggap Allah itu kan pilih kasih, kalau sama Nabi Musa dibantu kita tidak. Nah, ini orang paling jahat. Orang yang hatinya melakukan dosa paling besar, itu orang yang suudon sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah yang menolong Nabi Musa itu tidak menolong saya. Apa susahnya bagi Allah yang menolong Nabi Musa, menolong kita hari ini? Nah, kenapa kok kita punya masalah kok lama, sulit, rapuh-rapuh? Jangan-jangan bukan Allah tidak nolong kita yang sudut sama Allah. Kita yang tidak percaya kalau doa kita pasti diijabah sama Allah. Kriminalitas hati paling besar adalah suudon sama Allah. Ala kulli hal, sudah saya sampaikan, semoga yang sedikit bawa manfaat. Jujur tadi dari awal saya menyiapkan materi tentang doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, yang keluar adalah Rabbi shrah li sadri. Itu tandanya memang bukan saya yang mengendalikan lidah saya, Allah yang mengarahkan.
Nggak tahu, mungkin ada bapak-bapak yang doa tadi, ya Allah lagi punya masalah, kasih jawabannya dong. Walhasil jawabannya dilewatkan Allah dengan lisan saya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.